Pertempuran terjadi di depan kapal-kapal perang yang sangat besar. Suara dentingan pedang para ksatria memenuhi malam yang hujan. Ada seorang pria di kekaisaran yang dikenal sebagai malaikat maut. Dan dengan pedang serta tatapan suramnya, dia membantai lawan-lawannya. Dikatakan di kerajaan bahwa dia mampu mengubah seseorang menjadi debu hanya dengan sekali pandang. Sang malaikat maut dianggap sebagai monster yang tidak ragu-ragu untuk memusnahkan nyawa. Demi kepentingan kerajaan, dia berjalan perlahan ke arah seorang pria yang sedang memeluk putranya yang telah tiada. Di tanah kilau pedang yang berlumuran darah bersinar di bawah cahaya bulan saat tetesan darah jatuh. Ke tanah di atas segalanya. Dia adalah seorang tiran dan dipandang sebagai malaikat kematian yang tanpa ampun. Pria itu berteriak padanya, menanyakan apa yang telah dia lakukan, sehingga mereka pantas menerima kekejaman seperti itu. Penguasa kerajaan Triton, monster ini adalah Adipati Agung Kieran yang dengan kekejamannya meneror Kekaisaran. Sambil menangis, pria yang memeluk putranya itu berteriak dan mempertanyakan si pembunuh. Mengklaim kesetiaannya yang besar kepada kaisar. Dengan sikap dinginnya yang biasa, Kieran mendekati pria yang ketakutan itu. Pria kejam itu menyangkal mengetahui apapun tentang kata-kata Adipati Agung yang putus asa itu. Mengungkapkan bahwa kaisar telah memerintahkan pemusnahannya dengan ekspresi kejam dan tatapan angkuh. Kieran memegang pedangnya dan memerintahkan Adipati Agung Barton untuk menyerah saja. Dalam keputusasaan dan kemarahan yang memuncak, Adipati Agung Barton berteriak bahwa dia hanyalah pesuruh yang menyedihkan. Milik kaisar dan semua ini adalah kebiadaban. Sambil menahan rasa jijiknya, Kieran menatap pria itu yang terdiam sejenak. Adipati Agung Barton kembali mengamuk pada Kieran, tetapi dengan cepat dibunuh olehnya. Tubuh pria itu jatuh terhempas ke tanah. Dengan kejam, Kieran menatap korban terbarunya, mengatakan bahwa setidaknya dia seharusnya menemui ajalnya dengan bermartabat. Kieran memasuki salah satu ruangan di mana dia tahu Barton menyimpan barang-barangnya yang paling berharga. Saat memasuki aula, Kieran melihat koleksi benda-benda aneh. Sebuah lemari penuh keajaiban dengan kulit binatang, tengkorak, patung-patung, peti-peti tua, di antara artefak aneh lainnya. Fakta seperti itu membuat Kieran bertanya-tanya bagaimana Adipati Agung Barton bisa mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, padahal jelas-jelas dia sendiri bahkan tidak akan masuk surga. Sebuah suara yang datang dari salah satu sudut ruangan menarik perhatian Kieran. Karena penasaran, dia berjalan ke sebuah monumen yang ditutupi kain merah yang panjang dan berat. Kieran menarik kain yang menutupi monumen itu, memperlihatkan sepasang mata indah yang penuh rasa ingin tahu dan helaian rambut merah muda. Dia berhenti seolah-olah kehabisan napas, dan matanya terpaku pada apa yang ada di hadapannya. Seorang putri duyung dengan rambut merah muda panjang, mata biru, dan sisik berkilauan berdiri di hadapan Kieran, yang telah menyingkirkan kain yang menyembunyikannya. Dia menatapnya dengan mata birunya yang dalam, seolah-olah dengan putus asa. Memohon bantuan. Tiba-tiba, seorang pelayan memanggil Kieran, menginterupsi pikirannya. Memerintahkannya untuk diam. Kieran menegaskan bahwa dia telah memusnahkan sebagian besar penghuni kastil. Tergagap karena terkejut, pemuda itu menyadari kehadiran sang putri duyung. Wanita muda itu, dengan penampilannya yang cantik dan eksotis. Dia dengan penasaran menatap kedua pria itu dari balik kaca. Kieran berpikir sejenak dan memberitahunya kalau dia tahu soal koleksi barang langka Archduke Barton yang aneh itu. Naptesami. Tapi dia mengaku tidak pernah menyangka kalau bangsawan itu bisa menangkap makhluk legendaris seperti Putri Duyung. Dengan khawatir, pria berambut pirang itu mengatakan kalau masalahnya bukanlah koleksi milik sang Archduke. Pria muda itu lalu mengingatkan Karen tentang sebuah legenda yang menyebutkan kalau siapapun yang menyakiti Putri Duyung pada akhirnya akan mati. Dan mungkin itulah alasan kenapa sang Archduke tewas dengan dingin. Karen menjawab kalau Archduke itu mati karena merencanakan pemberontakan melawan kekaisaran, bukan karena seekor ikan. Merasa sedikit tidak sabar, Putri Duyung cantik itu mengetuk kaca akuarium pelan, sambil terus menatap kedua pria itu. Gelembung kecil keluar dari mulutnya, seakan dia mencoba mengucapkan sesuatu. Hingga gelembung itu membentuk kata tolong. Sementara si pria pirang dan Kieran berdebat tentang mengambil semua barang-barang istana, yang merupakan milik yang mulia. Tangan sang Putri Duyung yang rapuh dan terluka menyentuh permukaan kaca, karena tidak mengerti kenapa mereka mengabaikannya. Sang Putri Duyung dengan cemas memperhatikan kedua pria itu berdebat untuk membawanya juga, dan Karen pun memerintahkan agar kamar-kamar lainnya juga digeledah. Meskipun menyimak percakapan itu, dia tidak bisa berkomunikasi dan mulai cemas. Keduanya
terus berbicara sampai terinterupsi oleh sebuah suara yang keras. Karen, yang sedikit terganggu, menoleh ke arah sumber suara di akuarium. Sang putri duyung meronta dengan kasar. Lengannya yang terluka membentur kaca seakan putus asa mencari jalan keluar dari kurungannya. Dengan senyum menyeringai, Karen tampak penasaran dengan tindakan si putri duyung. Sementara pria pirang itu justru ketakutan dan bertanya-tanya apakah putri duyung itu mencoba menyerang mereka. Makhluk cantik yang masih terluka itu memukulkan tangannya ke kaca akuarium dengan tatapan penuh keputusasaan. Karen, dengan senyum lebar, mengira kalau dia melakukan itu karena ingin menyusul tuannya yang dulu. Dan si pria muda bertanya, apakah dia akan membunuhnya dengan kejamnya? Karen mengingatkan kalau misi mereka adalah memusnahkan semua orang di istana ini atas perintah kaisar. Ucapnya sambil mengangkat pedangnya, bersiap untuk menebas. Pria itu berteriak, mencoba menghentikan niat tuannya. Saat mata pedang itu mendekati kaca dengan berbahaya, tapi Kieran mengabaikannya dan menghantam akuarium itu, membuat putri duyung dan pria satunya ketakutan. Kaca itu mulai retak, dan retakannya menyebar ke seluruh dinding akuarium. Sementara sang putri duyung menatap dengan penasaran, sambil melindungi wajahnya dengan tangannya yang terluka parah. Kaca yang retak itu tak lagi bisa menahan beban, dan akhirnya hancur, menyebabkan semburan air yang dahsyat. Seketika, sang putri duyung terlempar ke arah Kieran. Dia berpegangan erat pada pakaiannya, dan jatuh ke dalam pelukan Kieran, yang sama sekali tidak menduganya. Air tumpah ruah dari akuarium raksasa yang kini telah hancur berkeping-keping. Setelah semua itu, Karen dan si putri duyung cantik jatuh ke lantai. Keduanya terkejut dan saling bertatapan selama beberapa saat, dengan napas tertahan. Saat dia membelai wajah sang putri duyung, menyentuh pipinya dengan lembut, dia pun menyadari sesuatu. Dia tidak menyadari sebelumnya bagaimana mata biru wanita itu mengingatkannya pada sesuatu. Wanita itu memegang tangannya, tersenyum cerah, dan tatapannya seolah bersinar penuh sukacita. Terkejut dengan tindakannya, Karen menatap putri duyung itu tanpa kata. Sebuah ruangan diterangi oleh cahaya terang yang masuk melalui jendela, dengan nuansa kebiruan. Dan inilah awal dari kisah antara seorang putri duyung mistis dan satu-satunya manusia sejatinya. Cinta terbesarnya, siren miliknya. Putri duyung itu menatap pria di hadapannya dengan mata biru tuanya yang dalam. Sementara tetesan air jatuh dari wajah dan rambutnya. Dia sepertinya mengamati Karen saat pria itu dengan percaya diri. Meskipun sedikit penasaran, balas menatapnya. Tiba-tiba, Karen mencengkeram pergelangan tangan putri duyung itu sambil memanggil Ian. Dia memerintahkan Ian untuk membawa wanita itu dan memasukkannya ke dalam sebuah tangki. Dan membawanya kembali nanti protagonis kita. Dengan mata birunya yang ekspresif, hanya menatap, seolah tidak begitu mengerti perkataan Karen. Di lain waktu, di sebuah ruangan yang gelap, yang hanya diterangi cahaya bulan, Karen tampak tenggelam dalam pikirannya, mengamati tempat yang dia ingat. Ini adalah kedua kalinya dia berada di sana. Dia menatap sebuah patung di hadapannya, seolah sedang mengakses memori masa lalu. Dalam ingatan itu, ada Karen yang terlihat jauh lebih muda, di samping seorang pria dengan postur berwibawa dan pakaian elegan. Pria itu adalah sang raja, menyaksikan seorang bawahan menyerah dan bersumpah setia atas kerajaan Barton kepada kekaisaran. Keduanya menatap acuh tak acuh pada pria yang bersujud di tanah. Sementara itu, bawahan itu memohon belas kasihan dari Yang Mulia. Sang raja lalu memanggil Karen dan memintanya untuk memperhatikan baik-baik. Marah oleh ingatan itu, Karen mendorong patung tersebut, yang langsung jatuh ke lantai. Hancur berkeping-keping, sambil bergumam bahwa tempat itu selalu saja tidak menyenangkan. Karen berbalik untuk pergi. Pandangannya kemudian beralih pada Ian, yang memanggilnya saat masuk ke ruangan. Ian memberitahu Karen bahwa dia membawa si putri duyung. Meskipun dia sudah memerintahkan untuk menempatkannya di dalam tangki, segalanya menjadi rumit. Para pelayan pria memegangi lengan wanita mungil itu dengan erat, yang berjalan tertatih-tatih dalam balutan gaun putih, compang-camping, memperlihatkan sepasang kaki manusia di baliknya. Karen tertawa kecil saat menyadari bahwa putri duyung itu telah berubah menjadi manusia. Ian mengungkapkan bahwa setelah air di kulit makhluk itu mengering, wujudnya berubah. Sambil memegangi wajah wanita itu, Karen memastikan bahwa ikan ini memang bisa menyamar sebagai manusia sungguhan. Sambil mengamati putri duyung itu, Karen berkata bahwa Duke Agung ternyata benar-benar menyembunyikan artefak yang sangat berharga di kastil itu. Putri duyung itu tampak tidak nyaman saat Karen mengamati dan memeriksa wajahnya. Berdiri di darat,
Dia sepertinya tidak punya kekuatan untuk menopang tubuhnya, sehingga kedua kakinya gemetar. Melihat tubuh Putri Duyung yang terluka, Karen menjadi jengkel. Karen pun marah pada Ian, memarahinya karena telah memperlakukan piala perangnya dengan begitu kasar dan kejam. Tapi Ian menjelaskan bahwa bukan dia yang telah melukai Putri Duyung itu. Melalui tatapan sang Putri Duyung, kita melihat Ian menegaskan bahwa dia sudah terluka. Mencurigai bahwa mendiang Adipati Agung yang bertanggung jawab atas luka-luka itu, Putri Duyung itu mulai gemetar saat dia teringat kenangan yang menyakitkan. Bayangan Adipati Agung Barton yang murka berteriak pada Putri Duyung itu sambil mencambuknya, mengatakan bahwa menurut legenda, Putri Duyung seharusnya menangiskan mutiara, sambil melecutkan cambuk di tangannya. Dia menanyai makhluk mistis itu mengapa dia tidak menangis, dibutakan oleh keserakahannya sendiri. Dia memerintahkannya untuk memberinya mutiara, mengabaikan penderitaannya. Pria itu terus mencambuk wanita itu, lagi dan lagi, menginterupsi pikiran protagonis kita. Suara Kieran memanggilnya. Dia memegang dagunya, membawanya lebih dekat sambil bertanya apakah dia mendengarkan. Matanya menatap lekat ke dalam mata sang Putri Duyung. Dalam hati, dia bertanya-tanya hal macam apa yang telah melibatkan Adipati Agung Barton. Kieran, dengan ekspresi serius dan penuh pertimbangan, mengamatinya. Dia dengan lembut membelai wajahnya, sambil berpikir betapa mata itu sangat menyenangkannya. Mata ambernya yang penuh perhitungan mengawasinya yang ketakutan. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi suaranya keluar sebagai gumaman yang tidak bisa dimengerti. Memperhatikan adegan itu, Ian melangkah ke depan Kieran, mencoba melindunginya. Kieran mendengar para prajuritnya bergerak, siap untuk menyerang Putri Duyung itu, dan dengan kesal, dia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dengan cemas, Ian menjelaskan bahwa ada rumor yang mengatakan suara Putri Duyung mampu mencuri jiwa, dan itulah mengapa mereka khawatir, tidak sabar dan jengkel dengan legenda dan rumor semacam itu. Kieran mengabaikannya. Sementara itu, protagonis kita mencoba sekali lagi untuk berbicara dengan Kieran, dengan susah payah mengucapkan kata aku. Dengan refleks yang cepat, para ksatria pria itu bergerak untuk menyerang, tapi Kieran dengan tenang masuk ke dalam situasi itu dan menghentikan mereka. Kedua pria itu berusaha keras untuk mengerti apa yang coba dikatakan oleh Putri Duyung itu. Dengan sangat kesulitan, dia bergumam, lapar, saat dia mendekati Kieran. Berbicara lagi, kali ini sebuah kalimat lengkap, aku lapar. Masih dalam posisi yang sama, wanita muda itu memohon makanan dengan mata birunya di aula biru. Kieran, Ian, dan Putri Duyung itu terdiam. Tanpa mengalihkan pandangannya dari makhluk mitologis itu, dia bertanya pada pria lain, apakah dia juga mendengar apa yang dikatakannya. Dan dengan ketakutan, pria pirang itu setuju. Tanpa diduga, Kieran mulai tertawa histeris. Putri Duyung itu mengamatinya dengan saksama. Para penjaga yang cemas saling bertanya, apakah tuan mereka benar-benar tertawa. Sekali lagi memegang wajah makhluk mungil itu dengan kuat. Pria itu menyatakan dia tidak percaya. Dia telah menemukan piala perang yang begitu menarik. Pria yang mengesankan dengan tatapan muram itu berlutut di depan Putri Duyung itu sambil berbicara kepada Ian, menyarankan membawa makhluk itu kembali ke kekaisaran bersama mereka. Saat sang tokoh utama mengelus wajahnya, tidak yakin akan masa depannya. Putri Duyung itu balas menatapnya. Sebuah kapal kekaisaran melaju cepat melintasi lautan biru. Kieran memberi perintah kepada bawahannya untuk segera menaikkan layar belakang. Mereka menarik tali temali. Layar kapal pun mengembang ditiup angin, menonjolkan kemegahannya. Tepat di belakang tuannya, Ian menguap dan mengeluh betapa lamanya perjalanan ini. Mereka tidak hanya menaklukkan kaum nomaden yang meneror perbatasan, tetapi mereka juga telah menumpas pemberontakan dan pergi dari kastil Triton. Selama hampir 6 bulan, Kieran dengan kasar menyela Ian dan menyuruhnya untuk langsung mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dengan cemas, Ian meminta maaf kepada tuannya saat kapal terus berlayar. Pria pirang itu pun menyarankan kepada Kieran agar mereka melepaskan Putri Duyung itu ke lautan Bersols, karena alasannya adalah Kaisar telah memerintahkan untuk tidak membawa tawanan. Akan tetapi, pria itu menolak saran tersebut, dengan menyatakan bahwa secara teknis, dia adalah ikan dan bukan manusia. Ia mengaku berniat menjadikannya sebagai hewan pajangan. Masih terkejut, Ian bertanya pada tuannya, apakah gadis itu akan menjadi peliharaannya. Namun, Kieran hanya menanggapi dengan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Putri Duyung itu, dengan senyum licik di wajahnya. Dia menamai makhluk itu ikan kecilnya,
sambil duduk gemetaran dan kelaparan. Putri Duyung itu memeluk tubuhnya sendiri. Tidak tahu di mana ia berada. Dengan bingung, Kiran bertanya pada Ian apa yang salah dengannya. Dan pemuda itu menjawab bahwa makhluk tersebut tampak terganggu oleh pakaian dan selalu merobeknya. Melihat wajahnya yang pucat, pria itu bertanya kepada bawahannya, apakah dia tidak memberinya makan sebelum berlayar, seperti yang diperintahkan. Pria pirang itu menjawab bahwa dia sudah mencoba memberinya makan dengan beberapa ikan sisa dari istana. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa ember berisi ikan mentah di dekat akuarium, dan dia mencoba memberikannya kepada Putri Duyung itu. Kiran berlutut di depan gadis itu, menduga bahwa dia tidak akan makan sup atau gorengan. Dengan raut wajah khawatir, Putri Duyung itu menatap pria di hadapannya. Sambil memegang dagunya, Kiran merendahkan tubuhnya sedikit lagi. Dan mendekati makhluk itu, dengan ibu jarinya, pria itu mulai membuka mulut si gadis. Memaksanya membuka mulut lebih lebar. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Kiran memberitahu Ian bahwa, meskipun penampilannya terlihat sakit-sakitan, bagian dalam mulutnya hangat, dan sang Putri Duyung dengan susah payah mengucapkan kata air. Sekali lagi, sang pelayan bertanya kepada tuannya tentang melepaskan gadis itu ke lautan. Dan perkataannya dipotong oleh Kiran yang berkata dengan serius, air? Kiran memarahi pelayannya karena membuang-buang waktu bertanya. Dan Ian menjawab bahwa mereka sudah mencoba memberikan Putri Duyung itu air minum yang sebelumnya ditolaknya. Tiba-tiba, Kiran merebut kendi air dari tangan Ian dan kemudian mengingatkannya bahwa dia adalah Putri Duyung dan memiliki kebutuhan lain selain minum. Sesaat kemudian, Kiran menyiramkan air ke atas kepala makhluk mistis itu yang sedang berlutut diam di hadapannya. Kedua pria itu mengamati makhluk cantik itu dengan saksama. Dengan air menetes dari wajah dan rambut merah mudanya. Raut wajahnya kembali berwarna, matanya bersinar lebih terang, dan sang Putri Duyung akhirnya tampak hidup kembali. Merasa penasaran, Kiran bertanya pada Putri Duyung itu apakah dia merasa lebih baik. Wanita muda yang rapuh itu tidak mampu mengucapkan banyak kata, menatap pria berambut hitam itu dengan rasa ingin tahu. Kemudian dia berbalik dan memerintahkan seorang petugas untuk mengawasinya, lalu mulai meninggalkan ruangan. Tetapi, wanita muda itu mengulurkan tangannya ke arahnya, mencoba mengatakan sesuatu sambil berbisik. Dia memintanya untuk tidak pergi. Saat berjalan menuju pintu keluar ruangan, Kiran nyaris tidak mendengar suara yang hampir tak terdengar, memintanya untuk menunggu. Tiba-tiba, sang Putri Duyung mencengkeram kakinya dengan kuat di lantai. Wanita muda bergaun putih itu menahan kaki pria itu dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya yang tersisa di tubuhnya yang rapuh. Dengan dingin, Kiran menatap Putri Duyung itu, mengatakan bahwa dia tidak mau menerima hewan yang begitu manja. Tiba-tiba, sang Putri Duyung meraih dadanya, membuatnya membungkuk. Lalu dengan cepat, dengan gerakan lembut, dia menyentuh wajahnya. Tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi, dia bertanya pada makhluk itu apa yang sedang dilakukannya. Dan dia, dengan tangannya yang lembut dan terluka menyentuh wajahnya, mulai mencoba berbicara lagi. Dengan senyum penuh kasih sayang, sang Putri Duyung menatap pria itu dan memintanya untuk tidak pergi. Sebagai gerakan terakhir, dia dengan lembut menyentuh bibir Kiran. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, dan makhluk cantik itu pingsan. Mungkin karena kelelahan. Yang lebih tidak terduga dari ini adalah Kiran menahannya dalam pelukannya. Sementara dia bernapas dengan lembut, dengan tatapan terpana. Dia mengawasi sang Putri Duyung, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Di bawah sinar rembulan, dua Putri Duyung berbicara, sambil duduk di atas batu di tengah lautan tak dikenal. Kedua sosok itu sepertinya memberitahu seseorang untuk menyingkirkannya sebelum ia terlelap. Karena dengan cara ini, saat mereka bertemu jodoh Seren masa depan mereka akan langsung tahu. Di bawah perairan sebiru matanya, Putri Duyung protagonis kita bertanya-tanya apakah suatu hari dia akan menemukan seseorang ini. Sambil merenungkan sosok Kiran yang mengesankan, melalui kaca akuarium, sang Putri Duyung dalam lamunannya menyadari bahwa bahkan sampai sekarang, dia tidak mengerti apa yang telah dikatakan di masa lalu. Sambil mengamati Kiran, dalam benaknya muncul pikiran bahwa yang paling ia inginkan hanyalah menemukan jodoh Siren masa depannya. Jika dia berhasil menemukan pasangan takdirnya, dia akan bisa memiliki anaknya. Namun, aliran pikiran bahagia itu terganggu oleh ingatan akan kekerasan yang dideritanya di masa lalu. Ketika para pria serakah menangkap sang Putri Duyung dalam keadaan terluka dan ketakutan, Putri Duyung itu,
yang terperangkap dalam jaring ikan, menatap para penculiknya. Di tengah jeritan dan obor api dari sosok-sosok tak dikenal dan berbahaya, tangan-tangan lembut makhluk mistis itu, dengan kaget, sang putri duyung terbangun dengan mata terbelalak ketakutan. Dia menunduk dan mendapati dirinya sebagian terendam di bak berisi air asin, dengan ekornya yang telah berubah sepenuhnya. Kembali menjadi manusia hanya dari pinggang ke atas. Dia menampung air di tangannya yang tidak lagi terluka. Dia menyadari bahwa air itu adalah air laut, yang membangkitkan harapannya untuk bisa kembali ke lautan. Namun, dia sadar dia tidak sendirian di ruangan itu, dan suara Kieran memecah lamunannya, mengatakan bahwa dia telah memperhatikan ekornya kembali. Dia menyadari bahwa pria itu adalah manusia yang sama seperti sebelumnya. Sang protagonis dengan gembira mengibaskan ekornya, berharap bisa bertanya, apakah pria itu telah mengumpulkan semua air itu untuknya. Tetapi dalam hati dia sadar, dia tidak akan tahu cara mengatakannya dalam bahasa manusia. Suara langkah kaki memenuhi ruangan. Kieran mencondongkan tubuh ke arahnya, bertanya apakah dia merasa lebih baik dan menegaskan bahwa menyuruh Ian mengambil begitu banyak air laut sangatlah sepadan. Inyam tani tinin taman. Dia menyentuh dahinya dengan lembut. Pria misterius, yang saat ini tidak tampak begitu kejam. Dia duduk di samping putri duyung itu, dan bertanya apakah dia bisa memahaminya. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia teringat akan legenda yang mengatakan siapapun yang menyakiti putri duyung akan mati tak lama kemudian, sebuah kutukan kematian. Putri duyung itu menatapnya dengan mata birunya yang besar. Dalam benaknya, dia menganggap gadis itu terlalu bodoh untuk bisa melancarkan kutukan semacam itu. Merasa penasaran, gadis itu menatap bayangannya sendiri. Dalam keheningan, pria itu meletakkan tangannya di atas belatinya sambil mengawasinya bermain air. Tiba-tiba dia menusukkan belati yang masih bersarung itu ke bayangan sang putri duyung. Membuatnya terkejut. Seketika, makhluk manis itu menatap pria itu, sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dan kemudian, seolah-olah bertepuk tangan. Wanita muda yang rapuh itu meraih belati itu dengan kedua tangannya. Dengan tidak sabar, dia bertanya padanya apa yang kau lakukan. Gadis itu malah tertawa manis melihat situasi tersebut. Dia tidak tahu bahaya yang terpancar dari benda itu. Dalam ingatan Kieran, kita melihat sesosok gambar di sebuah buku yang sangat tua. Suara seorang pria memberitahunya bahwa putri duyung bisa sangat cantik, tetapi sangat berbahaya. Sosok pria yang memegang buku dongeng itu bersama dengan Kieran yang jauh lebih muda, mengungkapkan kepada anak itu bahwa mereka merayu para pria dengan bernyanyi dan menunjukkan ilusi yang membuat mereka gila. Kieran mengaguminya dengan mata ambernya yang besar. Adegan berubah drastis ke pria dalam ingatan Kieran, yang sekarat dengan luka parah dan tatapan menderita. Kieran tersadar dari ingatannya. Tangan halus sang putri duyung menghunus belati itu. Dia melepaskan semua pelindung dari senjata itu. Tidak mengerti benda misterius apa itu. Terpesona. Dia menyapukan jarinya di sepanjang bilah perak itu. Dengan nada serius, dia memerintahkan putri duyung itu untuk menjatuhkan belatinya. Dia menatapnya tanpa bisa mengerti. Sekali lagi, dia mengulangi perintah itu dan gadis itu, tanpa mematuhinya. Mengulangi kata itu seolah tidak menyadari artinya. Tiba-tiba, dia menarik belati itu dari tangannya, menyebabkan goresan di jarinya. Dengan cemas di dalam bak mandinya, dia memegangi tangannya, meniup jari-jarinya yang terluka dan mendesah. Kieran pasrah untuk mengajarinya lebih banyak kata saat mereka kembali. Segera setelah insiden itu, pria itu mulai meninggalkan ruangan. Di dalam bak air lautnya, sang putri duyung memperhatikan pria itu menjauh, tanpa bisa berkomunikasi dengannya. Menuju pintu keluar, Kieran berjalan dengan langkah berat, merasa tertekan. Wanita muda itu mengulurkan tangannya ke arah pria itu, berharap pria itu tetap di sana, berharap bisa belajar berbicara bahasa manusia. Dia membuka pintu tanpa menoleh ke belakang, tidak melihat keputusasaan makhluk cantik itu. Kemudian, pintu tertutup dengan keras. Setibanya di kerajaan, Kieran dan Ian menaiki kereta melintasi kota, dan para rakyat membungkuk di hadapan mereka. Seseorang yang penasaran mencoba mengintip apa yang ada di dalam kereta. Prajurit yang penasaran itu bertanya pada Ian apa yang sedang mereka bawa, tapi tidak berhasil. Karena pria itu mengatakan dia tidak bisa memberitahukannya atas perintah komandan. Salah satu prajurit mengamati para rakyat dan berkata pada Ian bahwa penduduk sepertinya masih sangat ketakutan karena peristiwa baru-baru ini. Dengan cemas, prajurit itu menyadari bahwa rakyat sepertinya merasa mereka sedang ditindas dan bukan merayakan kembalinya rombongan dengan kemenangan. Sebuah rumor beredar di seluruh kota.
bahwa jika menatap langsung ke mata Kieran, kau akan terbakar hingga menjadi abu. Sambil menghela napas, Ian mengakui bahwa mendiang kaisarlah yang menyebarkan rumor ini. Karena dialah yang bertanggung jawab atas terciptanya citra malaikat maut yang dimiliki Kieran. Ian diam-diam melirik ke arah kereta dengan ekspresi lelah. Ian mengatakan, itu semua hanyalah rumor dan segalanya akan segera dilupakan. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir. Di dalam kereta, ada tumpukan kain yang bergerak sambil mengangkat kain yang menutupinya. Protagonis kita yang penasaran mengintip ke bagian dalam kereta dengan mata birunya yang indah. Di sebuah aula emas, seseorang memanggil seorang pelayan yang sedang membawa seember penuh ikan. Di koridor yang mewah, 2 orang pelayan berbicara dengan heboh. Yang pertama bertanya, kemana yang kedua akan pergi? Dan dia menjawab, baru saja dari dapur. Dengan nada meremehkan, pelayan-pelayan lain membicarakan soal pergi ke dapur. Pada jam segitu, dan apakah sudah waktunya untuk memberinya makan? Pelayan bernama Anne memegang seember penuh ikan dan hewan lain untuk memberi makan makhluk itu. Sambil mengklaim bahwa tugas itu tidak terlalu buruk, Tom. Pelayan lainnya bergosip dengan nada meremehkan, bahwa ketika pelayan istana lain berkumpul, mereka hanya membicarakan tentang si pendatang baru itu. Dengan cemas, Anne mendengar pelayan itu mengatakan bahwa makhluk itu adalah selir kaisar, dan bahwa dia sama sekali bukan manusia. Selain menceritakan legenda bahwa Putri Duyung membunuh manusia dengan suara mereka, di bagian lain istana, Anne mendekati sebuah pintu besar, berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran buruk yang dikatakan para pelayan lain. Dia merasa kesal dan menghela napas, tidak percaya pada rumor-rumor itu. Karena, jika Putri Duyung memang sangat berbahaya hingga bisa membunuh orang hanya dengan suaranya, dia pasti sudah mati. Di kamarnya, sang Putri Duyung terkejut mendengar ketukan di pintu, dan Anne, pelayannya, memberitahukan kedatangannya, sambil memegang ember berisi makanan untuk Putri Duyung. Anne masuk ke kamar dan meminta maaf karena terlambat. Dia disambut dengan gembira oleh seorang wanita muda, berambut merah, muda panjang, yang berada di dalam sebuah kolam besar. Sambil tersenyum manis, makhluk mitologi yang cantik itu mencoba mengucapkan nama sang pelayan. Ia membungkuk untuk mengambil makanan Putri Duyung dan sia-sia mencoba mengajarinya mengucapkan namanya dengan benar. Sementara protagonis kita memperhatikannya dan memanfaatkan situasi. Dia menyadari bahwa Putri Duyung itu telah belajar kata-kata lain dengan sangat baik. Beberapa kata sepertinya belum dia serap. Dan dia tersenyum manis saat menyerahkan seember ikan kepada makhluk itu, dan memberitahunya bahwa dia membawa seekor cumi-cumi sebagai hadiah. Sambil kesulitan mengucapkan terima kasih, Putri Duyung itu berterima kasih kepada pelayan atas makanan istimewanya, sambil menyatukan kedua tangannya di depan wajahnya. Anne senang karena dia ingat cara berterima kasih dengan benar. Pintu perlahan terbuka, dan langkah kaki terdengar di koridor. Putri Duyung itu membeku saat mendengar suara itu, dan Anne mengamatinya dengan cermat, memanggilnya untuk mendekat. Anne mendekat, menyadari bahwa raut wajah Putri Duyung itu telah berubah total, dan dia bahkan menjatuhkan makanannya ke lantai. Lalu bertanya kepada Putri Duyung itu, apakah ada seseorang yang ingin dia temui. Menggali ingatannya, pelayan itu teringat bahwa pada bulan-bulan pertama, kawan Ian sering mengunjungi Putri Duyung itu. Jadi pastilah dia yang sedang dipikirkan oleh wanita muda yang cantik itu. Lalu Anne bertanya kepada wanita muda itu, apakah Ian yang ingin dia temui. Tetapi, dia sepertinya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh sang pelayan yang sedang dibicarakan. Bayangan Karen yang melewati pintu. Kembali ke ingatan makhluk mistis itu, yang juga mengingat punggung protagonis yang kuat dan tegap. Mengira nama Karen adalah Ian, dan dia menyadari bahwa dirinya tersipu malu saat tenggelam dalam pikirannya. Cahaya sore menerangi ruangan tempat patung Romawi yang indah berada. Seolah mengerti apa yang dikatakan pelayan itu, Putri Duyung itu mengangguk dan berkata dengan sangat antusias bahwa Ianlah yang ingin dia temui. Dengan bingung, pelayan itu bertanya, bagaimana wanita cantik itu bisa sangat menyukainya? Padahal, dia tidak lagi sering mengunjunginya. Dengan gerakan penuh perhatian, Anne meminta Putri Duyung untuk berbalik agar dia bisa mengepang rambut panjangnya. Tetapi wanita muda itu tenggelam dalam pikirannya, memikirkan tentang Karen. Mengingat kembali momen-momen masa lalu bersamanya, Putri Duyung itu ingat saat dia menyentuh kepalanya dan membelai rambutnya, menganggapnya sebagai siren hide-nya. Sementara Anne menyisir rambut merah mudanya dengan sikat berhias, Putri Duyung itu teringat kata-kata para saudarinya,
yang mengatakan bahwa dia pasti akan tahu saat menemukan jodoh sejatinya. Dalam ingatannya, dia teringat Karen mengulurkan tangan kepadanya. Sambil duduk saat pelayannya mengepang rambutnya, wanita muda itu membenarkan dalam benaknya kesabaran dan penantiannya untuk Karen. Setelah selesai mengepang, Anne meninggalkan kamar untuk mengambil sesuatu untuk diletakkan di rambut halus. Wanita muda itu, Putri Duyung itu membuat gelembung di dalam air. Masih teringat akan para saudarinya yang memberitahunya bahwa dia akan menunggu lama untuk menemukan siren hide-nya. Tiba-tiba, dia mendengar suara pintu yang dibuka. Saat berbalik, dia mengira Anne telah kembali. Tetapi dia malah berhadapan langsung dengan Karen, yang bertanya siapa yang sedang dicarinya. Terkejut oleh pria itu, dia memperhatikannya saat pria itu mencondongkan tubuh lebih dekat. Dengan nada dingin dalam kata-katanya, dia menunjukkan bahwa penampilan wanita itu konyol. Dan masih bisu, lalu bertanya, "Mengapa ekornya menghilang lagi?" Sang Putri Duyung mengucapkan kata ekor, dan pria itu menyentuh lututnya, menunjukkan di mana seharusnya ekor itu berada. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa dia belum bisa berubah kembali menjadi Putri Duyung sejak tiba di sana. Sambil menangkupkan sedikit air dari bak mandi di kedua tangannya, wanita cantik itu bertanya-tanya apakah penyebabnya adalah air yang berbeda dari air laut. Namun saat memanggilnya Ian, Karen tidak dapat mengerti apa yang coba dia katakan. Dengan lebih putus asa, dia menunjukkan air di tangannya, dan dengan cemas mengucapkan nama Ian dan kata air bersamaan. Merasa penasaran, Karen memperhatikan Putri Duyung itu dan mengulangi nama Ian. Tiba-tiba, Anne kembali ke kamar, mendorong Karen menjauh dari Putri Duyung itu. Sambil berteriak, sang pelayan bertanya, "Siapa pria misterius itu?" Dan lancang sekali dia masuk ke kamar seorang wanita muda sendirian. Pelayan itu masih sambil berteriak, menyuruhnya untuk segera meninggalkan ruangan. Sementara Karen memegangi kepalanya, terkejut oleh pukulan yang dilayangkan Anne. Sambil berdiri, pria yang berwibawa itu bertanya, apakah pelayan itu benar-benar menyuruhnya pergi? Dan kedua wanita itu menatapnya, saling berpelukan ketakutan, dengan senyum licik di wajahnya. Dia bertanya pada Anne apakah dia yakin dengan permintaannya. Putri Duyung itu mencoba menenangkan sang pelayan yang sedang berteriak pada Karen, menegaskan permintaannya agar pria itu pergi. Setelah sadar, Anne menyadari bahwa pria yang dia ajak berdebat adalah yang mulia, Karen. Dia bertanya pada pelayan itu apakah mereka sudah membuat aturan baru selama dia pergi. Dan apakah sekarang dia perlu izin untuk mengunjungi kamar kerajaannya? Anne memohon ampun, bersujud di lantai di hadapan Karen, mengatakan bahwa dia baru mulai bekerja di istana dan belum terbiasa dengannya. Sambil gemetar ketakutan, pelayan itu berkata bahwa dia pantas mati. Karen menyentuh pedang yang tersarung, mengakui bahwa Anne bekerja dengan baik. Namun, Karen tetaplah pria yang kejam, mengatakan pada wanita muda yang putus asa itu bahwa dia seharusnya mengenal baik orang yang dia layani. Putri Duyung dan pelayannya menatap Karen, benar-benar bingung. Tiba-tiba, dengan gerakan putus asa, Putri Duyung itu melompat keluar dari bak mandi dan menerjang Karen, memanggilnya dengan nama Ian. Merasa kesal, dia menatap tajam ke arah Putri Duyung. Masih putus asa, wanita muda yang cantik itu terus mengucapkan nama Ian, mencoba membujuknya agar tidak menyakiti pelayan itu, karena tidak sepenuhnya mengerti bahasa manusia. Putri Duyung itu mengulangi kata terima kasih beberapa kali, dan Karen tertawa dengan sedikit niat jahat, menyuruhnya untuk meminta bantuan. Bukan terima kasih, Putri Duyung itu, dengan tangan Karen di wajahnya, mengulangi kata-katanya. Dia menyadari wanita muda itu telah mempelajari kata-kata baru, dan saat dia mencengkeram lengannya, dia menyadari berat badannya bertambah sejak tinggal di istana. Sambil membawanya lebih dekat, dia memujinya, mengatakan bahwa sekarang dia bahkan tahu cara melompat ke dalam pelukannya, dan memanggilnya ikan kecilku. Dia menatapnya dengan mata ambarnya, dan berkata karena dia berhasil menghentikan pedangnya, dia akan melakukan apa yang diinginkannya, dan bertanya langsung pada Putri Duyung itu apakah dia harus membunuh sang pelayan. Dengan mata birunya yang besar, makhluk mistis itu menatapnya, bertanya apa itu membunuh. Sambil menangis, pelayan itu memohon belas kasihan, mengemis agar nyawanya diampuni tanpa melepaskan Putri Duyung itu. Kiran berbalik ke arah pelayan itu, mengatakan bahwa dia sendiri yang tadi bilang kalau dia pantas mati, sementara wanita muda itu memohon ampun dan berkata akan melakukan apa saja. Berbisik di dekat wajah Putri Duyung itu, dia memintanya untuk mencoba memohon padanya agar mengampuni nyawa pelayan itu, meyakinkan bahwa jika dia yang meminta, dia tidak akan menyakiti Anne.
Kieran memegang lengan Putri Duyung itu, memohon agar dia mau memintanya untuk mengampuni nyawa pelayan itu. Protagonis kita berbisik, mengulangi kalimat yang diucapkan pria itu. Sekarang dengan sedikit lebih percaya diri. Dia memintanya untuk mengampuni nyawa Anne. Terkejut, Kieran menarik wanita muda berambut merah. Muda itu lebih dekat padanya. Dia merenung dan tiba-tiba mendecakkan bibirnya. Sambil mendorong Putri Duyung itu ke samping, dia berbicara kepada sang pelayan, menyatakan bahwa dia adalah pria yang menepati janjinya dan tidak akan menyakitinya. Dengan cepat, Anne menangkap Putri Duyung itu sebelum dia jatuh ke lantai. Sambil memegang pedangnya yang berhias, Kieran memerintahkan makhluk mistis itu untuk belajar berbicara lebih baik, bahwa Anne ditugaskan untuk melakukan ini. Dan nama Ian tidak boleh diulangi lagi. Masih sangat ketakutan, pelayan itu berterima kasih kepada Yang Mulia, dan Kieran pun meninggalkan ruangan itu. Protagonis yang cemas itu melihat pintu tertutup dengan suara gedebuk pelan. Di ruangan lain, yang kebiruan yang diterangi kandil bercahaya redup. Ian menghadap Kieran, bertanya apa yang ingin tuannya katakan. Pria pirang itu sedikit membungkuk dan mengatakan bahwa dia mendengar tentang pelayan yang tidak patuh itu, sambil meminta maaf kepada tuannya, yang hanya menjawab bahwa kabar menyebar dengan cepat sambil memegang botol kecil berisi cairan misterius. Kieran memberitahu Ian bahwa Putri Duyung itu memintanya untuk mengampuni nyawa pelayan itu, yang membuat pemuda itu bingung. Kemudian, pria berambut hitam itu dengan sabar mengulangi kalimatnya, dan menambahkan bahwa Putri Duyung itu meminta bantuannya. Mengingat Archduke yang terbunuh itu, Kieran memberitahu Ian betapa menyebalkannya melihat orang-orang yang putus asa melakukan apa saja untuk mencoba bertahan hidup. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang ikan kecil itu sejak pertama kali dia melihatnya. Sedikit bingung dengan percakapan itu, Ian memanggil Kieran, yang hanya mengabaikannya dan memintanya untuk meninggalkan aula. Khawatir dengan tuannya, Ian memperingatkannya bahwa dia telah meminum obat itu jauh lebih banyak dari biasanya. Dan dia mengkhawatirkan kesehatan tuannya. Merasa terganggu, Kieran bertanya pada pelayannya, apakah dia lebih suka jika tuannya tidak bisa tidur di malam hari dan kembali mengusirnya. Ian mengalah dan pergi. Di sebuah aula besar kebiruan yang diterangi cahaya bulan, Kieran sedang berbaring di atas sofa. Pria berambut hitam itu akhirnya tertidur setelah meminum obat dari botol kecil itu. Dalam mimpinya yang gelisah, dia mendengar namanya sendiri dipanggil beberapa kali oleh suara yang lemah dan muram. Panggilan itu tiba-tiba terputus oleh kata-kata sang Archduke dan juga oleh para pelayan, yang menyebut pria itu anjing kaisar tepat sebelum dibunuh dengan kejam. Tolong jangan mati. Sebuah penglihatan baru yang mengerikan. Tampaknya, ayah Kieran dalam keadaan yang menyedihkan. Memanggil putranya di tengah kegelapan. Ketakutan, Kieran merangkak menjauh dari sosok ayahnya yang sudah mati yang merangkak dan memohon bantuannya. Sebuah mulut feminin yang sangat lembut muncul dalam kegelapan. Putri Duyung itu muncul lagi dalam pikirannya, memintanya untuk mengampuni nyawa pelayan itu. Kali ini, Kieran sedang duduk dengan sosok Putri Duyung yang mendekatinya. Bukan sosok ayahnya yang menakutkan. Dia terbangun, meletakkan tangannya di kepala. Mata kuningnya tidak menunjukkan niatnya. Frustrasi, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia sudah muak dengan situasi ini. Beberapa hari berlalu, dan kita melihat sebuah taman indah yang bermandikan sinar matahari, memperlihatkan berbagai tanaman berbeda di atas lantai marmer. Dua kaki yang sangat goyah melangkah. Putri Duyung dalam gaun kerajaan yang indah berjuang untuk belajar berjalan. Di aula emas yang megah, lalu jatuh ke pelukan Anne. Gadis muda itu mengambil napas. Dan sang pelayan merayakan kemenangannya karena telah berjalan 2 langkah lebih banyak dari kemarin. Dia dengan gembira mendengarkan pelayannya berkata bahwa sebentar lagi mereka akan bisa pergi ke area luar istana. Terkesan dan tersenyum. Makhluk mistis itu berkomentar bahwa itu luar biasa. Anne menemani sang Putri Duyung yang ingin berlatih lebih banyak langkah di aula emas, dengan tatapan yang jauh, namun penuh kasih sayang. Anne bercerita kepadanya tentang saudara-saudaranya. Pelayan itu memberitahunya bahwa keluarganya cukup besar, dengan dirinya sebagai kakak perempuan tertua, dan memiliki 3 adik, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bingung, wanita muda berambut merah muda itu bertanya, apa itu saudara? Jadi Anne menceritakan kisahnya, bagaimana mereka sangat miskin. Orang tuanya selalu bekerja, dan dialah yang merawat adik-adiknya. Mengingat keluarganya, Anne mengaku bahwa mereka tidak mau mendengarkan satu kata pun yang dia katakan.
Dan terkadang itu sangat membuat frustrasi. Tapi terlepas dari segalanya, mereka tetaplah keluarganya, dan dia menyayangi mereka. Berbicara dari hati ke Putri Duyung, NN memberitahunya bahwa jika dia tidak menghentikan Kiran, dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Pelayan itu dengan manis berterima kasih kepada wanita muda yang cantik itu. Tak bisa menyembunyikan air mata syukurnya. Momen tenang di antara keduanya tiba-tiba terpotong oleh teriakan seorang wanita yang sangat anggun dengan gaun berwarna anggur, yang ingin memperpanjang masa tinggalnya di istana, sambil diusir oleh pelayan lain. Anne mencoba menjauhkan gadis muda itu dari keributan, menyembunyikannya di balik pilar marmer, sementara para pelayan istana mencoba menenangkan wanita itu. Seorang pelayan, yang tampaknya berpangkat tinggi, memberitahu wanita yang gelisah itu bahwa dia harus segera meninggalkan istana. Anne memperhatikan pelayan senior itu, dan menyadari bahwa wanita itu pasti telah dipanggil oleh Yang Mulia ke kamarnya malam sebelumnya. Tetapi tidak begitu mengerti alasannya. Kemudian, pelayan itu memberitahu sang Putri Duyung bahwa wanita itu pasti telah menghabiskan malam bersama Kiran. Dan gadis muda berambut merah, muda itu tampaknya akhirnya mengerti. Teringat kembali pada saudara-saudarinya. Putri Duyung itu ingat mereka berkata bahwa dia harus menghabiskan malam dengan wujud sirennya untuk memiliki seorang anak. Masih tenggelam dalam keributan istana, pelayan itu mengkonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Kiran menerima para wanita di kamarnya dan mengusir mereka di pagi hari tanpa terkecuali. Dengan tergesa-gesa, Anne meraih lengan gadis muda itu untuk menjauhkannya dari keributan itu. Tapi makhluk lembut itu tampaknya mencoba mengatakan sesuatu yang tidak terdengar. Keduanya menjauh dari keributan yang disebabkan oleh wanita berbaju merah di aula emas. Dalam pikirannya, Putri Duyung itu sangat ingin berbicara dengan wanita itu untuk mengetahui bagaimana rasanya menghabiskan malam dengan wujud siren. Kembali ke masa lalu yang jauh. Ada sebuah pemandangan yang sunyi sepi dengan bendera-bendera robek dan pohon-pohon tak berdaun di bawah matahari terbenam yang pucat. Dengan suara keras seorang pria memerintahkan Kiran untuk membunuh seorang prajurit yang menyerah di hadapannya. Di sebuah lanskap yang tampaknya hancur oleh perang, Kiran yang masih sangat muda gemetar ketakutan. Sambil memegang pedang dan sosok yang sama yang kita lihat sebelumnya berada di sisinya. Pria itu dengan keras memerintahkannya untuk membunuh pria di hadapan mereka. Tetapi anak laki-laki itu memohon. Saat ketegangan berlanjut, sosok yang lebih tua itu menatap anak laki-laki itu dengan mata yang sangat tajam. Dan terungkap bahwa prajurit di hadapan mereka adalah guru Kiran, yang berteriak memprotes agar tidak dibunuh. Sambil menangis, Kiran mendengar pria yang lebih tua itu berkata bahwa dia bukan lagi gurunya. Dan kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pria itu adalah seorang pengkhianat yang mencoba membunuh mereka dengan menjual informasi kepada musuh. Sambil menangis dan gemetar, Kiran mencoba bernegosiasi dengan pria yang lebih tua itu. Dan terungkaplah bahwa dia adalah kakaknya, sang kaisar. Dan bukan ayahnya, sang kaisar menampar adiknya dengan tamparan keras di wajahnya. Mempertanyakan kapan adiknya akan menjadi anggota keluarga kekaisaran yang sesungguhnya. Terguncang setelah tamparan itu, Kiran menyentuh wajahnya yang memerah, sementara air mata mengalir di matanya. Suara-suara bergema, mengingatkan anak laki-laki itu bahwa dia telah menerima perintah dari kaisar. Tangan kakaknya menunjuk, dan dengan kata-kata kasar, dia menyuruhnya untuk membunuh pria itu atau mengakhiri hidupnya sendiri. Sang kaisar yang mendesak Kiran untuk melakukan tindakan keji, memberitahu anak itu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan diri di hadapannya dan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Sambil gemetar dan tidak bisa menahan air matanya, Kiran bertanya kepada mantan gurunya apakah tuduhan itu benar. Sambil memegang pedang perak yang panjang, mengingat kenangan baru-baru ini, pemuda itu mengingatkan gurunya. Tapi, dia telah mengajarinya banyak hal selama bertahun-tahun. Mempertanyakan apakah dia akan membuang semuanya begitu saja. Guru yang ditangkap itu tetap diam, dalam tindakan putus asa. Anak laki-laki berambut hitam itu memerintahkan mantan gurunya untuk menyangkal tuduhan itu dan bahwa dia akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Terluka parah, guru itu menatap muridnya dan menyuruhnya untuk mengikuti perintah saudaranya sang kaisar. Karena sebagai seorang pendosa, ia menantikan hukuman kekaisaran. Dalam sebuah kilas balik, Kiran teringat kata-kata gurunya yang mengajarkan bahwa pedang adalah tongkat seorang penguasa untuk digunakan memandu rakyatnya dan bukan untuk pembantaian yang obsesif. Bocah laki-laki itu mendengar suara gurunya dalam ingatannya.
memberitahunya bahwa pedang harus selalu digunakan untuk kebaikan rakyatnya. Terisak dalam keputusasaan, mata Amber Kieran bergetar di hadapan pilihan yang mustahil. Menyadari bahwa ia harus bertahan hidup dengan cara apapun, Kieran menghabisi korban pertamanya dengan serangan yang tepat di bawah matahari terbenam seemas matanya. Ia terbangun tiba-tiba di kamarnya, dihantui oleh kenangan masa lalu. Sang penguasa bangkit dengan cepat dari divannya. Di kamar kerajaannya, sambil duduk di dekat jendela, ia mendengar pelayan memanggil Putri Duyung dari kejauhan. Dan ia melihat pemandangan itu terjadi. Wanita muda itu berlari dengan gembira, tanpa alas kaki di taman istana dengan Anne yang mencoba menggapainya. Terhibur dengan semua ini, Putri Duyung itu tertawa lepas. Dalam diam, Kieran mengamati keduanya, dan ekspresinya tidak dapat mengungkapkan niatnya. Pada malam yang seharusnya tenang, kita melihat istana kekaisaran, dan di dalamnya, sebuah botol kaca pecah berkeping-keping. Saat jatuh ke lantai, Kieran, yang tampaknya terguncang karena suatu alasan, sedang duduk di divannya dengan tangan menutupi wajah. Ia mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang, menyadari tidak ada jalan keluar. Tangan merah berlumuran darah, mencengkeram salah satu kakinya, sementara ia hanya bisa berpikir bahwa obat-obatan itu tidak bekerja. Putus asa karena ingatan menghantui tentang mendiang saudaranya yang merangkak ke arahnya. Kieran hampir kehilangan harapan. Tatapannya terpaku pada kehampaan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Kieran, mengalihkannya dari pikiran kelamnya. Pikirannya melayang pada ingatan tentang Putri Duyung dengan senyum indah, berlari dengan kaki manusianya di taman istana. Kieran menatap kenangan Putri Duyung yang tertawa membayangkan jiwanya dicuri olehnya. Namun, dengan desahan, ia mengungkapkan bahwa ia bahkan lebih suka hal itu terjadi. Menerobos masuk ke dalam kamar, Ian memanggil tuannya, yang sedang duduk tak bergerak. Pria berambut pirang itu khawatir dengan Kieran, bertanya apa yang terjadi, yang dijawabnya bahwa Ian datang di saat yang tepat. Dengan ekspresi muram, Kieran memerintahkan Ian untuk membawanya segera. Seorang ksatria bersirah logam membiarkan Putri Duyung itu berpegangan dengan canggung pada lengannya. Suara logam memenuhi koridor. Masih belum menguasai cara berjalan sebagai manusia, Putri Duyung itu melepaskan prajurit itu dan hampir terjatuh. Prajurit itu pun bertanya apa masalahnya, dan makhluk cantik itu memintanya untuk menunggu sebentar. Prajurit yang baik hati itu sedikit tersipu, tetapi ia bersikeras bahwa wanita itu harus segera dibawa ke hadapan sang penguasa. Di sebuah aula yang mewah, cahaya bulan menembus jendela, memperlihatkan perabotan yang elegan dan berhias mewah. Putri Duyung itu mendengar prajurit itu menginstruksikan dirinya untuk masuk sendirian dan melewati ruang tamu. Dengan mata berbinar, ia mendengarkan instruksi prajurit itu untuk mencapai kamar. Yang mulia, setibanya di aula besar, Putri Duyung itu mengamati sekeliling, sosok agung sang penguasa yang mengatakan bahwa dia cukup lama. Kieran mengenakan kemeja putih setengah terbuka, memperhatikan sang Putri Duyung. Sangat bersemangat melihatnya. Dia bersandar di salah satu perabotan. Dan pria itu menyadari kalau si gadis telah berlatih berjalan. Putri Duyung itu tak bisa menahan kebahagiaannya, memberitahunya bahwa dia sudah banyak berjalan. Pria itu duduk di tempat tidurnya. Lalu dengan tatapan serius, dia memintanya untuk berjalan ke arahnya. Penuh semangat, Putri Duyung itu mempersiapkan diri untuk berjalan ke arahnya. Kakinya gemetar di lantai yang dingin, karena tidak bisa berjalan dengan benar. Putri Duyung itu jatuh ke lantai di depan Kieran, yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tertawa sinis dan memerintahkannya untuk terus mendekat. Gadis muda itu menjadi kesal, sambil menggembungkan pipinya. Tapi dia bertekad untuk menghampiri pria itu, bertumpu pada tangannya. Putri Duyung itu gemetar, mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali. Dia akhirnya berhasil berdiri lagi, meski masih sedikit canggung. Wanita cantik itu berjalan menuju sang penguasa. Kaki wanita muda yang menawan itu gemetar saat dia mendekatinya. Posisinya sudah sangat dekat, dengan wajah berseri-seri. Dia berhasil mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Tanpa sadar kalau pria itu masih belum puas, dia mendekati sang penguasa. Lebih dekat lagi. Tiba-tiba, dia menarik lengannya, lalu menghempaskan wanita rapuh itu ke tempat tidur. Kieran memposisikan dirinya di atasnya, mengatakan bahwa dia seharusnya sampai sepenuhnya ke sana, sambil memegang kaki kirinya. Dia bertanya kemana saja dia berjalan, sampai kakinya begitu hangat. Dia, yang tertegun dengan apa yang terjadi,
Tampaknya tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Sambil memegang kakinya yang gemetar, dia bertanya, apakah semua itu terlalu berlebihan untuknya? Merasa canggung dengan perubahan sikap yang tiba-tiba, Putri Duyung itu mengangguk, mengatakan dia baik-baik saja. Kieran mendominasi tubuh wanita rapuh itu, lalu meminta Putri Duyung itu bernyanyi untuknya. Dia memperhatikan pria berambut hitam itu saat pria itu membelai bibirnya, mendekat dengan cara yang mengintimidasi. Dia menatap matanya dan memerintahkannya untuk bernyanyi untuknya saat itu juga. Di masa lalu yang jauh, saat duduk di pantai, Kieran muda memperhatikan lautan. Anak laki-laki itu dihampiri oleh seorang pelayan yang memberitahunya bahwa hari itu dingin. Sementara, Kieran memandangi lautan. Pelayannya bertanya apa yang sedang dia pikirkan, karena dia melihat anak itu memandangi lautan sepanjang hari, sambil mengagumi matahari terbenam. Kieran memberitahunya bahwa dia merasa lautan itu begitu indah, sehingga dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Bahkan jika hanya sekali, di tempat tidurnya, dia membelai wajah Putri Duyung itu, yang menatapnya dengan heran melalui mata birunya yang ekspresif. Lalu sang penguasa bertanya, apa yang dia tunggu? Sambil meletakkan ibu jarinya di mulutnya. Dia memerintahkan wanita cantik itu untuk bernyanyi untuknya. Tapi dia, dengan bingung, memberitahunya bahwa dia tidak tahu apa itu bernyanyi. Merasa kesal, dia bertanya pada Putri Duyung itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa itu bernyanyi. Ketakutan, dia memperhatikan pria yang berada di atasnya, yang mempertanyakan apakah dia tidak mengerti kata itu atau tidak ada yang mengajarinya karena takut nyanyiannya akan mencuri jiwa. Dalam sebuah kilas balik, Kieran mengingat para pelayan yang mengklaim bahwa mereka bersumpah setia. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa Putri Duyung itu adalah monster yang pasti akan menyakiti mereka. Sang penguasa tertawa sinis, berkomentar bahwa kepolosan makhluk cantik itu membuatnya mengerti mengapa dia disekap. Dia mengucapkan kata versus. Dia menatap Putri Duyung itu dan mengulangi kata versus. Yang mengejutkannya, Putri Duyung itu mengerti. Karena itu adalah kata dari bahasa kunonya. Dia membenarkannya dengan mengangguk. Dan Kieran mengerti bahwa Putri Duyung berbicara bahasa kuno. Dan bahwa kata yang digunakan berarti lagu pengantar tidur. Dalam gerakan tiba-tiba, mereka bertukar posisi di tempat tidur. Pria berambut hitam itu berbaring di samping Putri Duyung dan memintanya sekali lagi untuk bernyanyi untuknya. Tepat pada saat itu, menatap wanita muda cantik itu dengan mata ambernya. Dia bertanya padanya apa yang dia tunggu. Karena malu, dia menatap Kieran dan dia memerintahkannya untuk melanjutkan. Wanita muda itu mulai menggumamkan sebuah melodi, sambil dengan lembut menyentuh bibirnya. Melodi lautan memenuhi ruangan, dan pria itu merasakannya bukan seperti musik, aneh-aneh, tetapi lebih seperti himne yang manis. Kieran yang masih sangat muda berjalan menuju ombak yang pecah di lautan. Lagu Putri Duyung itu membawanya ke ingatannya, di mana kita melihat ombak pecah di lautan yang bergejolak. Sebuah suara dari masa lalu bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Dan dia hanya menjawab bahwa dia sedang merenungkan lautan, berharap untuk memilikinya. Padahal sebenarnya, keinginannya adalah untuk tenggelam. Pada saat itu, keinginan terbesar Kieran adalah merasakan kedamaian. Saat perlahan tenggelam di perairan dalam di bawah ombak, merenungkan cahaya yang memudar. Pria itu berharap ombak akan membawanya menuju kematiannya. Sebuah mata yang sangat biru menerangi pemandangan itu. Air yang tadinya gelap menjadi jernih, dan dia dengan segala kecantikannya memeluk Kieran dalam pelukannya. Akhirnya, dia berhenti sejenak dan mengerti mengapa dia membawa Putri Duyung itu ke sana. Meskipun dia tidak percaya pada legenda kuno, berbaring berhadapan dengan Putri Duyung itu, dia memberitahunya bahwa dia benar-benar berharap agar Putri Duyung itu merayu dan membunuhnya. Dan dia hanya bisa terdiam, tidak mengerti. Tanpa diduga, dia menariknya mendekat dan menciumnya dengan intens. Hampir kehabisan napas, Putri Duyung itu menjauh dan bertanya pada pria itu apa itu tadi. Tetapi, dia hanya menyuruhnya untuk melanjutkan, menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Dia memerintahkannya untuk terus menyanyikan lagu pengantar tidur dan jangan berhenti. Dia terus menyanyikan melodi itu, dan Kieran berkata bahwa dia ingin menelannya utuh-utuh. Ya Tuhan, Putri Duyung itu terus bernyanyi sambil mencium sang penguasa. Bibir mereka bersentuhan, bersamaan saat dia menggumamkan melodi itu. Nyanyian Putri Duyung memenuhi dinding kamar besar Kieran. Keesokan paginya, Putri Duyung itu tiba-tiba terbangun di tempat tidur yang bukan tangki airnya. Dan Kieran tidur nyenyak di sisinya. Dia melihat sekeliling,
tidak sepenuhnya mengerti di mana dia berada. Wanita muda itu berbalik dan menatap Kieran, yang tertidur lelap, lega karena lagunya membantu pria itu tidur. Karena malu, dia teringat ciuman itu, tidak mengerti apa arti gerakan lembut itu, dan teringat betapa jantungnya berdebar kencang. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Kieran segera terbangun saat merasakan ibu jari wanita muda itu di bibirnya. Terkejut, dia langsung menarik tangannya. Pria itu tiba-tiba mengubah posisinya. Dengan kasar dia mulai mencekik wanita muda itu yang tak bisa bereaksi. Dia terbatuk-batuk tanpa henti. Tak mampu mengeluarkan suara sementara tangan kekar. Karen mencengkeram lehernya. Dia yang terkejut akhirnya sadar dengan apa yang dilakukannya. Dalam keheningan dia berhenti mencekiknya dan menatap lekat wanita muda itu yang ada di hadapannya. Sambil terengah-engah mencari napas, wanita itu berteriak kesakitan dan memohon untuk dilepaskan. Karen benar-benar terpaku. Dia melepaskan cengkeramannya dari leher mungil wanita itu, dan dia pun terbatuk-batuk hebat. Tiba-tiba suasana hatinya berubah. Pria berambut hitam itu melihat keluar jendela dan menyadari sesuatu. Bahwa matahari telah terbit dan dia baru saja melewati malam tanpa mimpi sama sekali. Masih dengan napas yang sedikit tersengal. Sang putri duyung menatapnya dengan tatapan bingung. Pria itu mendekatinya lagi dan bertanya apakah begitu caranya mencuri jiwanya. Sambil menatap kecantikan sang putri duyung muda, dia berkata, jika memang begitu, dia bisa melihat nilai yang ada pada dirinya. Dia terdiam sejenak, sambil menatap wanita muda itu dengan senyuman. Dia memberinya nama Melusine, dan berkata, mulai sekarang, itulah namanya Anne. Tiba-tiba bangkit dari kursinya, untuk menyambut sang putri duyung yang langsung berlari ke pelukannya. Sang pelayan memeriksa setiap inci tubuh gadis itu, memastikan semuanya baik-baik saja, dan tidak ada luka sedikit pun. Lalu memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan air mandi. Kemudian, Anne menyadari sesuatu. Pita gaun sang putri duyung sama sekali belum terlepas. Dengan rasa penasaran sekaligus khawatir, sang pelayan bertanya, apakah terjadi sesuatu di kamar yang mulia? Tadi malam, dengan polosnya, Melusine mengulangi perkataan Anne, dan akhirnya dia pun sadar. Dia mendekati wanita muda berambut coklat itu dan mengecap pipinya Anne yang terkejut langsung memarahi gadis itu. Mengatakan kalau dia tidak boleh melakukan itu, teringat malam sebelumnya yang cukup menegangkan. Putri duyung Melusine pun menceritakan apa yang terjadi pada Anne. Pelayan itu dengan cemas bertanya, apakah yang mulia dan dia berciuman? Masih tak percaya, sang pelayan mengajarkan kata ciuman pada gadis itu. Menjelaskan bahwa sekarang dia tidak boleh lagi mencium orang lain. Melanjutkan penjelasannya, Anne memberitahu Melusine bahwa apa yang dia dan Karen lakukan itu sangat spesial. Dan ciuman hanya diperuntukkan bagi orang yang benar-benar disukai dengan sepenuh hati. Sudah terlanjur jatuh hati pada Karen. Wanita berambut merah muda itu merenungkan perkataan pelayannya. Dia teringat sentuhan tangan Karen di wajahnya, yang membelainya di atas ranjang sambil mencoba mencerna semua situasi ini. Sang putri duyung muda bertanya-tanya apakah Karen menganggapnya sebagai pasangannya. Setelah insiden pagi itu, dia menatap pria yang berada di atasnya. Pria itu yang terkejut merasakan tangan Melusine menyentuh wajahnya, menatap lurus ke dalam mata ambernya. Dia bertanya-tanya, apakah karena itulah pria itu memberinya nama? Dia membisikkan nama barunya sambil menyentuh bibirnya, mungkin mencoba menghidupkan kembali sensasi dari malam sebelumnya. Tersadar dari lamunannya, dia memberitahu pelayannya bahwa namanya adalah Melusine. Lalu dengan lebih tegas dia berkata, namaku Melusine. Di dalam hatinya dengan keyakinan bahwa dia telah menemukan kulit siren miliknya di kamar Kieran. Cahaya sore menyinari jendela. Setumpuk kertas berserakan di atas meja. Ian yang sangat terkejut bertanya pada tuannya, apakah dia sudah tidur? Kieran yang duduk di kursi mewah membolak-balik beberapa kertas dan mengonfirmasi bahwa dia telah tidur nyenyak dan pulas. Dan meskipun lega, Ian menunjukkan rasa penasarannya tentang bagaimana tuannya bisa melakukannya. Tuannya menghela napas dan menjawab bahwa dia tidak yakin bagaimana dia berhasil. Sambil menyembunyikan kejadian malam sebelumnya dalam pikirannya, Ian teringat bahwa Kieran tidak bisa tidur nyenyak selama 5 tahun sejak kematian mantan kaisar, bahkan dengan bantuan obat. Dan kemudian bertanya apakah putri duyung itu membantunya dalam beberapa hal. Ian bersikeras, bertanya pada sang penguasa apakah dia akan membawa putri duyung itu ke kamarnya lagi malam ini. Tapi Kieran memotongnya. Mempertanyakan alasan dari pertanyaan itu, mengalihkan pembicaraan. Kieran bertanya pada Ian, apakah dia sudah menyelidiki apa yang dilakukan Marquis Hettenal akhir-akhir ini.
Dan sambil meminta maaf, pria pirang itu mengambil sebuah laporan. Menurut laporan itu, jumlah prajurit Sang Markis dan wilayahnya meningkat 2 kali lipat sejak tahun lalu, dan Ian memperkirakan akan menjadi 3 kali lipat pada akhir tahun ini. Kecuali para bangsawan yang dekat dengan mendiang kaisar, semua aristokrat lain di istana dan ibu kota telah dihubungi olehnya. Bahkan, beberapa telah setuju untuk mendukungnya. Dengan senyum licik, Kieran menyatakan bahwa situasinya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Ian yang khawatir setuju dengan tuannya. Sang penguasa menolak saran untuk mengirim seseorang menyelidiki Sang Markis, menyatakan bahwa dia akan menemuinya dalam 2 bulan, tetapi memerintahkan agar bangsawan itu diawasi, menyetujui perintah tuannya. Ian meninggalkan kamar mewah itu. Sebelum dia pergi, Kieran memanggil nama lengkapnya dan bertanya pada pria berambut pirang itu apakah dia setuju dengan hal itu. Ian yang tidak mengerti perkataan sang penguasa bertanya apa maksudnya. Kieran menjawab dengan singkat bahwa dia tahu apa yang terjadi. Sambil mengangkat kepalanya, Kieran bertanya apakah Ian yakin siap menjadi pengkhianat di sisinya. Kedua pria itu saling menatap dalam diam. Kieran dengan tatapan mengintimidasi mengingatkan Ian bahwa dia pernah mengatakan tidak perlu bergabung dengannya dalam pemberontakan ini. Dan dia tidak ingin Ian menghadapi konsekuensinya. Ian mengangguk dan menjawab bahwa dia hanya ingin Yang Mulia berhati-hati. Kieran memberitahunya bahwa dia adalah wakil komandannya, bukan bawahannya. Tetapi pria pirang itu menyangkalnya sambil menatap tuannya. Ian mengatakan kepadanya bahwa kehendak Kieran adalah kehendaknya, dan dia akan berada di sisi sang penguasa sampai akhir. Dengan senyum jahat, Kieran mengulangi kata-katanya, mengatakan bahwa itu adalah sentimen yang manis, dan dia boleh meninggalkan ruangan, berbalik untuk pergi. Ian berkata bahwa dia mengerti dan berharap sang penguasa beristirahat dengan baik. Dan jika dia mau, dia akan mengirim Melusine lagi malam ini. Tangan Kieran bergetar tanpa kentara. Sang penguasa mengingat kembali Putri Duyung yang duduk di kursi mewahnya. Dia membayangkan bibir lembut Melusine. Dan dalam benaknya, dia setuju bahwa gadis itu memiliki bakat yang sangat berguna. Dia pun menyalakan sebatang cerutu. Sambil merokok, Kieran menatap kosong ke depan. Pikirannya tidak terbaca di tengah kepulan asap cerutu. Kieran bertanya-tanya, berapa kali dia perlu mendengar gadis itu bernyanyi sebelum dia jatuh ke dalam tidur abadi. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang prajurit masuk ke dalam ruangan. Anne dan Melusine sedang berada di kamar. Sang pelayan memasangkan kalung mutiara pada si Putri Duyung, terkejut oleh permintaan prajurit itu yang harus membawanya menghadap sang penguasa. Dengan sangat gembira, Anne memberitahunya bahwa dia sudah tahu sang penguasa akan memanggilnya lagi. Dan sang pelayan sangat senang karena dia telah mendandani Melusine dengan sangat hati-hati. Karena tidak sepenuhnya mengerti, Melusine bertanya pada dirinya sendiri, apa arti kata puas? Dengan gembira, Putri Duyung muda itu berpamitan pada sang pelayan, yang menyuruhnya untuk berhati-hati. Dan kemudian, dia pun dikawal oleh prajurit itu. Sikap prajurit itu, yang dengan hati-hati menyuruh Melusine waspada, membuatnya sadar betapa prajurit itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Anne sangat bersukacita melihat Kieran tetap menahan Melusine di istana. Bahkan setelah malam-malam yang mereka habiskan bersama, dia menyadari ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi, yang memastikan kecurigaannya bahwa Kieran benar-benar tertarik pada gadis muda itu. Melusine dengan malu-malu memasuki kamar sang penguasa. Namun, karena kegelapan, dia tidak bisa melihat apapun di depannya, dan bertanya-tanya apakah Kieran benar-benar ada di sana. Diam-diam, dia mendekat dari belakang, memanggil namanya. Kieran dengan kuat meraih pinggang Melusine, membuat gadis muda itu terdiam, sambil berbisik sangat dekat ke wajahnya. Dia memperingatkan bahwa gadis itu terlambat. Sambil menyentuh gaun korset indah milik gadis itu, dia bertanya, untuk apa semua lapisan yang tidak perlu itu? Melusine, dengan sedikit canggung dan gemetar, meminta waktu sejenak pada sang penguasa. Tetapi pria itu, yang masih memegangnya dan menyadari ketidaknyamanannya, menawarkan bantuan. Tiba-tiba, dia meraih kalung mutiara indah milik Melusine, merobeknya hingga putus. Beberapa mutiara yang lembut dan berkilau berhamburan di lantai. Dia mendekatkan wajahnya ke leher indah. Gadis muda itu menyatakan ketidaksukaannya pada parfum yang dipakaikan pelayan, yang bukan aroma alaminya. Dia menariknya lebih dekat lagi. Dengan tatapan penuh nafsu, dia menyarankan agar mereka berdua melepaskan pakaiannya. Putri Duyung itu dengan malu-malu mengaku tidak tahu cara melepaskan pakaiannya sendiri. Sementara pria itu dengan tangan yang menjelajahi gaunnya.
Dengan kesal bertanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sedikit kesal, dia menarik pita korsetnya, sambil mengatakan bahwa dia tidak suka memelihara hewan yang manja. Pakaian berat gadis muda itu jatuh ke lantai. Melusin menatap tubuhnya, yang kini hanya mengenakan gaun dalam yang ia pakai. Di balik gaunnya, dengan nada kesal, Kieran bertanya, apakah dia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi pemalu? Namun, sang protagonis justru berseri-seri karena gembira. Sebab sekarang dia merasa jauh lebih nyaman. Dan dia berterima kasih kepada sang penguasa atas bantuannya. Dengan nada meremehkan, dia tertawa dan bertanya, apakah hanya itu yang diperlukan untuk membuatnya tersenyum? Dan karena gadis itu sangat berterima kasih, dia dengan cepat menarik pinggangnya, sambil duduk di atas tempat tidurnya. Dia menarik wanita muda itu untuk duduk di pangkuannya. Dengan tatapan dingin, dia menatapnya dan memperingatkannya bahwa sudah waktunya bagi wanita itu untuk menyanyikan lagunya. Wanita itu dengan ragu-ragu membalas tatapannya dalam keheningan. Tak lama kemudian, sebuah melodi lembut memenuhi kamar kerajaan, seolah-olah nyanyian sang putri duyung merambat melewati jendela. Tirai dan dinding benar-benar memenuhi kamar Kieran. Hari baru pun dimulai, dan Melusine terbangun, mengerjapkan mata birunya yang indah. Wanita muda itu duduk di atas tempat tidur, dan menyadari bahwa matahari telah terbit. Sambil menatap pria yang terbaring di sampingnya, dia bertanya-tanya mengapa pria itu hanya menciumnya satu kali. Dengan lembut, Melusine mengelus rambut Kieran. Dengan senyum manis, dia menatap pria yang sedang tertidur itu. Memikirkan kapan dia akan memiliki putri duyung kecilnya yang akan terlihat persis seperti wujud aslinya. Dan dia telah menghabiskan begitu banyak malam bersamanya. Melusine sangat berharap bisa segera bertemu dengan calon bayinya. Sambil dia mengelus lembut wajah sang penguasa yang tertidur, wanita muda itu mencium kening kekasihnya sebagai tanda kasih sayang. Diam-diam, dia berpikir betapa menggemaskannya wajah pria itu. Tiba-tiba, Kieran terbangun dan keduanya saling bertukar. Tatapan kaget. Terkejut, wanita itu menjauhkan diri, sambil menutupi mulutnya. Lalu, sesaat kemudian, pria itu dengan kasar meraih lengannya. Menatapnya dengan tatapan penuh niat buruk. Kieran berkata, dia tidak menyangka wanita itu akan begitu berani. Dia memegang tangan wanita muda itu, menariknya lebih dekat. Dan kemudian dia mengangkat tangannya dan mengelus rambut merah muda Melusine. Dengan sikap yang tegas, dia menyuruhnya untuk tidak menutupi mulutnya dan mulai menciumnya, sebuah ciuman yang panas. Mereka berciuman dengan intens. Melusine dan Kieran berciuman dengan penuh gairah di dalam kamar kerajaan. Tiba-tiba, di tengah ciuman, wanita muda itu terbatuk, kehabisan napas, dan Kieran menyuruhnya untuk belajar bernapas melalui hidung. Pria berwibawa itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat lagi ke arah wanita muda itu, dan mengatakan kepadanya, inilah alasan mengapa dia yakin mereka tidak pernah melakukan apapun lebih dari sekadar berciuman. Kieran, sambil menikmati momen itu, menyuruh Melusine untuk merilekskan bibirnya, seraya berjanji akan mengajarinya. Sebuah taman yang memesona, dipenuhi dengan berbagai jenis bunga, bermandikan cahaya matahari. Di taman istana yang indah, Melusine terkejut mendengar Anne memanggilnya dari kejauhan. Sang putri duyung dipanggil oleh pelayannya, yang berlari untuk memakaikannya sepatu sambil membawa sepasang di tangannya. Melusine menolak memakai sepatu itu, mengatakan pada Anne bahwa sepatu itu terlalu sempit. Tetapi, sang pelayan tidak menyerah dan terus mengikuti wanita muda itu. Protagonis kita terlihat sangat anggun. Dalam balutan gaun biru indah bermotif bunga, dia berlari melintasi padang rumput penuh bunga anyelir kuning yang cantik, mengagumi begitu banyak bunga yang mekar. Melusine berhenti sejenak untuk mengamatinya. Pelayannya telah mengajarinya nama beberapa bunga dan itu adalah bunga fresia. Di atas bunga anyelir kuning, seekor kupu-kupu cantik hinggap, tetapi sang putri duyung muda belum mengetahui. Nama hewan yang aneh itu, kupu-kupu itu terbang dengan anggun saat Kieran berjalan melewati taman. Lalu kupu-kupu itu mendarat tepat di tangannya, dan sang putri duyung menatapnya dengan kagum. Kieran mengamati kupu-kupu kecil itu. Sementara Melusine bertanya kepadanya, bunga biru yang bergerak itu apa? Dia menjawab bahwa itu bukan bunga. Dan mengajarinya kata kupu-kupu, pria itu juga memberitahunya bahwa kupu-kupu disebut Psyche dalam bahasa tradisional putri duyung. Kupu-kupu mungil itu melepaskan diri dari tangan Kieran dan terbang dengan anggun di taman. Kupu-kupu. Melusine menatap hewan kecil itu dengan takjub. Dan Kieran tetap berdiri di sisinya.
Gadis muda berambut merah muda itu mengagumi kekasihnya. Dia menggumamkan namanya perlahan saat rambutnya tertiup angin. Sambil duduk di tanah, dia mengulangi nama kekasihnya. Dan pria itu menundukkan pandangannya ke arahnya, sambil menyatukan jari-jarinya. Dia mendekatkan tangannya ke wajah sang putri duyung, memberinya sentilan tajam, dan memarahinya. Karena pengucapan namanya masih salah dan dia harus memperbaikinya. Sambil menjauh, dia memperingatkan akan memanggil pelayannya, dan bahwa gadis itu tidak boleh terlalu lama berada di luar istana. Melihatnya pergi, Melusin dengan cepat berdiri dan memberitahu Kieran bahwa dia ingin menemaninya. Pria itu berbalik dan menyuruhnya melakukan sesuka hatinya. Tidak bisa menahan diri. Melusinnya berseri-seri karena gembira dan mengangguk. Lalu Anne berlari mengejar nona mudanya, yang berlari mengejar kekasihnya. Pedang beradu, mengeluarkan suara dentingan logam di sebuah lapangan saat matahari terbenam. Terkesan, protagonis kita menyaksikan pemandangan itu. Dan Anne tepat di belakangnya, memanggilnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja mengikuti. Yang mulia ke lapangan latihan. Banyak prajurit mengayunkan pedang selama latihan yang intens. Anne memberitahu Melusin bahwa jika Kieran tidak cukup baik untuk mengizinkan mereka tinggal, mereka berdua pasti sudah diusir. Dan bahwa ini adalah tempat berbahaya, di mana sang putri duyung bisa terluka. Sambil menghela napas, Melusin menemukan Kieran. Kieran tiba di lapangan latihan, menunggangi kuda hitamnya yang gagah. Anne memuji rajanya dan memberitahu nona mudanya bahwa ayahnya, seorang prajurit di istana, pernah memberitahunya bahwa Kieran adalah satu-satunya komandan yang ikut serta dalam setiap sesi latihan. Dari atas kudanya, Kieran memberi perintah untuk mengakhiri latihan hari itu. Sambil melamun, Anne berkata bahwa jika ayahnya tidak tewas di medan perang, dia pasti ada di sana. Tapi sudah terlambat, karena Melusin sudah berlari untuk menghampiri Kieran. Sang pelayan memanggil namanya, mengatakan nona mudanya tidak bisa begitu saja mengikuti sang raja kemana-mana. Tapi, sang putri duyung dengan riang hanya mengulangi apa yang dikatakannya, lakukan sesukamu. Kembali ke istana, terdapat sebuah aula emas yang indah, dihiasi dari lantai hingga langit-langit. Melusine membuka salah satu pintu aula besar untuk mencari Kieran, dan Anne melarangnya, memintanya untuk kembali ke kamarnya. Keduanya berhenti di pintu masuk ruang makan yang megah, di mana Kieran sedang makan malam bersama sang Count, dan memperingatkan sang putri duyung bahwa kedua pria itu sedang membahas urusan penting. Dan mereka seharusnya tidak mengganggu mereka. Masih di pintu masuk ruangan, Melusin tidak mengerti bahwa makanan yang disajikan bukan untuknya, meskipun Anne sudah berusaha menjelaskannya. Terganggu oleh keributan itu, salah satu pelayan menoleh ke arah pintu masuk menghampiri para gadis muda itu. Anne langsung berlutut di lantai, memohon maaf atas gangguan yang mereka buat, dan berkata mereka akan segera pergi. Andi. Tetapi, kepala pelayan mengulangi perkataan Karen, meminta mereka untuk berhenti menunggu di pintu masuk aula. Dan segera masuk. Dengan wajah berseri-seri, Melusin pun menerimanya. Dan Anne hanya bisa terdiam karena syok. Sambil meminum anggur terbaik, Karen duduk di meja makan. Dengan susah payah, sang protagonis kita mencoba memotong ikan bakar dengan peralatan makan emas. Di meja makan, Karen dan Ian membahas urusan kekaisaran. Sementara Melusin terus berjuang tanpa hasil untuk memotong makanan di piringnya. Sang penguasa menanyai pria di sisinya tentang sebuah laporan menjelaskan bagaimana kaisar membeli sebuah tambang berlian. Ian mengaku bahwa dia tidak mengerti mengapa kaisar terus membeli tambang yang tidak menghasilkan batu berharga sama sekali. Dan sepertinya Markis Henhall lah yang menghasutnya untuk melakukan itu. Sang penguasa menyesap anggurnya sambil berkata bahwa orang tua itu pasti sudah putus asa untuk menguras pundi-pundi istana, dan sementara itu, suara garpu Melusin yang beradu dengan piring terdengar sangat nyaring sementara Karen bertanya kepada pelayan kapan istana baru akan selesai dibangun. Sang putri duyung dengan kikuk memotong-motong ikan menimbulkan suara logam yang tajam. Merasa terganggu, Ian permisi sebentar untuk menenangkan diri sementara Karen mengamati Melusin yang membeku. Ian memberitahu bahwa istana baru akan siap di musim dingin dan hanya perlu dilengkapi perabotannya. Sambil menyebutkan ketidakpuasan para bangsawan dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikannya tepat waktu.
Tomata nenauta. Sang penguasa berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia tidak berada di bawah bayang-bayang mendiang kaisar. Dan dia akan melakukan apapun yang dia mau selama dia bisa. Dan tentu saja sang markis akan diuntungkan. Ian menjawab bahwa hal ini telah membuat beberapa bangsawan dari keluarga yang lebih netral untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia terinterupsi oleh suara peralatan makan Melusine yang terbang dari meja. Karen tertawa sambil berkata, sayang sekali, gadis itu tidak bisa menikmati makan malam, undangannya. Dia dengan polos menatap kedua pria itu hanya memegang satu peralatan makan di tangannya. Untuk membantunya menikmati momen itu, Karen meminta pelayan untuk membawakan sepiring berisi 2 ekor ikan mentah. Berpaling padanya sang penguasa bertanya, apakah dia tidak menginginkan ini hari ini? Dan dia sambil menggoyangkan alat makannya mengatakan, tidak. Dia mengajukan pertanyaan kepadanya mengakhiri kalimatnya dengan nama Karen. Hal itu membuat Ian sangat terkejut sementara Karen mengoreksinya, menyuruhnya untuk menekankan awal namanya dan bukan akhirannya. Ian sampai tersedak karena syok mendengar gadis muda itu memanggil sang penguasa dengan namanya. Gadis muda itu mencoba sekali lagi. Hampir benar, tetapi Karen menyuruhnya untuk berlatih lagi. Dia dengan tergesa-gesa mengambil salah satu ikan dengan kedua tangannya. Setelah Karen memberitahunya untuk makan sesuka hati, karena dia sudah mengalami kesulitan dengan peralatan makan. Pelayan dan Ian menyaksikan adegan itu dengan terkejut saat Putri Duyung memilih ikan mentah. Kiran yang tertarik dengan adegan itu menanyakannya apakah dia menikmatinya. Wanita muda yang sangat bahagia itu menjawab, ya, dan berterima kasih atas makanannya. Dengan cemas, Ian memanggil rajanya yang memintanya untuk melanjutkan, dan menanyakan berapa banyak rumah bangsawan yang setuju untuk bergabung dengan mereka. Ian yang merasa sangat tidak nyaman terdiam sejenak sebelum melanjutkan, mempertanyakan dirinya sendiri tentang apa yang dilihatnya di depan matanya. Protagonis kita yang tersenyum, menerima belayan dari orang tercintanya. Di lapangan latihan, banyak prajurit berlatih seni bertarung. Sementara yang lain beristirahat, Melusine mengintip melalui gerbang masuk saat Ian menanyakan kepada Yang Mulia apakah dia benar-benar membawanya ke sana, teralihkan setelah latihan. Karen bertanya siapa yang dirujuk Ian, dan setelah dia menjawab, Raja memberitahunya untuk membiarkannya tinggal di sana. Karen melihat gadis berambut pink yang bersembunyi di belakang pintu lapangan latihan, dan mengomentari kepada Ian bahwa dia menikmati melihatnya, meskipun dia percaya bahwa mereka tidak menyadarinya. Melanjutkan ucapannya. Karen mengatakan bahwa itu seperti melihat hewan liar yang perlahan dijinakkan dan pelayannya bertanya, apakah dia pernah menjinakkan hewan? Di masa lalu, Kiran mulai mengingat sekitar 10 tahun yang lalu. Seekor rubah kecil tampaknya menempel pada Kiran muda, menggosokkan tubuhnya ke kakinya. Mantan gurunya memberitahunya bahwa cukup jarang bagi rubah liar mengikuti manusia. Sambil memeluk hewan kecil itu, Karen mengatakan bahwa dia bahkan merasa agak menjengkelkan, tetapi gurunya yang terhibur oleh hal itu memberitahunya bahwa anak laki-laki itu membiarkan rubah kecil tidur di kamarnya setiap malam. Rubah itu dengan penuh kasih menjilati tangan Karen, yang dengan lembut meletakkannya di bahunya, dan kemudian gurunya memberitahunya untuk memberinya nama. Agar dia tidak kehilangan rubah itu, pintu berat menutup dengan suara yang menggema di seluruh istana. Karen meletakkan rubah kecil itu di bawah tempat tidurnya dan memintanya untuk tidak meninggalkan kamarnya hari itu. Sangat ketakutan. Dia memberitahu hewan kecil itu bahwa saudaranya akan pergi berburu, mengelus makhluk kecil itu. Dia memberitahunya bahwa jika saudaranya melihatnya dan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, dia mengulang bahwa dia tidak boleh meninggalkan ruangan, dihantui oleh apa yang ada di depannya. Karen melihat tubuh sahabat rubahnya, yang sudah tak bernyawa. Kembali ke masa kini, Raja memberitahu Ian bahwa dia pernah mengalami sesuatu seperti itu lama yang lalu. Dia bertanya kepada Ian, apakah dia tahu bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika menangkap hewan liar adalah membangun kandang yang kuat. Raja melanjutkan, mengatakan bahwa hewan itu harus dikurung dan dibuat mengerti bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat itu. Nah, Anna dan Melusine berbicara di pintu masuk lapangan latihan. Putri Duyung, yang selalu bersinar, tertawa pada sesuatu yang dikatakan pelayannya. Karen jauh dalam pikirannya, menyelesaikan kalimat yang diucapkannya, menjelaskan bahwa hewan itu harus dikurung. Bahkan, jika kurungan ini membunuhnya, pada malam hari, di luar tembok istana, Melusine dan Kiran berjalan di sebuah pantai di dekat tebing kerajaan. Dia, dengan takjub,
menatap lautan, dengan bersemangat. Wanita muda itu menyuruh Kieran untuk melihat lautan. Tapi Kieran hanya bertanya, apakah dia begitu menyukai laut. Dia menyuruhnya mendekati air. Dan wanita itu, dengan bingung, bertanya, apakah Kieran juga akan ikut? Pria berambut hitam dan bermata amber itu, dengan senyum misterius, mengatakan bahwa dia akan tetap di sana menunggunya. Saat dia berjalan perlahan ke arah air, pria itu berkata, dia ingin memeriksa sesuatu. Wanita itu menoleh padanya dan bertanya apa yang ingin dia periksa. Di hutan kekaisaran, tubuh rubah kecil tergeletak di atas rumput. Kieran, yang sangat ketakutan, bertanya-tanya mengapa, padahal dia sudah meminta beberapa kali, agar hewan kecil itu tetap berada di kamarnya. Mendengar suara derap kuda, Kieran panik karena pikiran yang kelam akan tertangkap oleh kakaknya. Sambil berlinang air mata, bocah laki-laki itu menatap hewan kecil tersebut. Kembali ke masa kini, sang putri duyung Melusine dengan riang berjalan menuju laut. Kakinya menyentuh air samudera yang jernih. Ian berteriak kepada Yang Mulia bahwa putri duyung itu akan kabur. Tetapi Kieran mengangkat tangannya, menghentikannya dan memintanya untuk membiarkannya. Karena dia ingin mengujinya untuk melihat apakah wanita itu akan mencoba kabur. Melusine mengangkat gaunnya, dan sisik-sisik berkilauan mulai muncul di kakinya. Sambil memegang gaunnya dengan sangat gembira, dia menikmati momen itu. Mengatakan pada lautan tercintanya betapa dia merindukannya. Ian, kali ini lebih putus asa. Memberitahu rajanya bahwa air laut membuat kaki wanita itu berubah kembali menjadi ekor. Dan Kieran dengan tegas memanggilnya kembali. Wanita muda cantik itu berpikir untuk menyelam, tenggelam dalam kerinduannya pada laut. Dengan murka, Kieran berteriak agar dia segera kembali. Sang putri duyung, tampaknya, tidak mendengar dengan jelas teriakan marah kekasihnya. Dan dengan riang memintanya waktu beberapa saat lagi. Lagi pula, dia sudah mengizinkannya. Tiba-tiba, kedua pria di pantai melihat ombak besar di laut tempat protagonis kita baru saja menyelam. Dikuasai amarah. Kieran menggeramkan namanya. Bertanya, bagaimana dia berani meninggalkannya? Benar-benar dirasuki oleh kemarahan. Kieran bergegas menuju lautan, membuat Ian ketakutan. Dalam ingatannya yang menyakitkan, sang raja teringat kata-kata gurunya, bahwa jika dia menamai rubah itu, dia tidak akan kehilangannya. Namun hal itu tetap terjadi, membawa penderitaan besar bagi Kieran muda, saat dia berlari dengan marah mengejar sang putri duyung. Dia tenggelam dalam pikiran kalut, tentang bagaimana memberi nama pada seekor makhluk, tidaklah cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Dia menyesal, tidak merantai dan mengurung teman rubahnya. Berpikir dengan begitu, dia tidak akan terluka. Lagi pula, selalu ada seseorang yang mengintai, siap mengambil apa yang tidak bisa kau lindungi. Putri duyung muda itu pun keluar dari lautan, dengan air yang menetes dari pakaiannya. Benar-benar basah kuyup. Dia memeras rambutnya untuk menghilangkan sisa air laut. Kieran berlari ke arahnya dengan impulsif dan brutal. Dia mencengkeram lengan rapuh gadis itu dan menariknya ke arahnya. Sambil memegangnya erat, dia menciumnya dengan ganas. Awalnya apa yang tampak seperti momen yang indah, ternyata adalah sebuah keputusasaan. Di mana dia, saat dia mencoba menyebut namanya, tak mampu banyak melawan. Dia balas menciumnya. Lalu tiba-tiba, dia merasakan bilah dingin belatinya di dekat kulitnya, sambil menjambak rambut gadis itu. Dan dengan pisau di lehernya yang lembut, Karen bertanya, apakah dia begitu merindukan laut sampai berani meninggalkannya? Ketakutan, dia berkata tidak akan meninggalkannya, bahwa dia hanya ingin berenang sebentar, dan dia tidak akan pernah pergi. Karen tanpa ampun bertanya pada sang putri, Duyung bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Sambil menjambak erat rambutnya. Dia berkata dengan kasar bahwa seekor binatang buas tidak boleh dibiarkan lepas tanpa kalung. Tetapi wanita itu masih tidak mengerti kata-katanya. Pria itu tersenyum licik melihatnya ketakutan dan mengatakan bahwa sifat manis wanita itu telah melemahkannya. Dan dialah yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Lucine merasa sikap Karen sangat aneh. Pria itu memegang bahu wanita lembut itu, membalikannya ke arah lautan, dan dengan keji menyuruhnya untuk melihat baik-baik. Karena dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Di hadapannya, lautan biru yang berkilauan disinari oleh bulan purnama yang sangat besar. Sambil meronta, sang putri duyung digendong menjauh dari laut oleh Kieran. Ian, yang khawatir dengan rajanya, berlari mengejar pasangan itu. Kieran, dengan nada yang sangat serius, memerintahkan semua orang untuk kembali ke istana tanpa melepaskan sang putri duyung. Ketakutan, sang putri duyung mendengar kekasihnya membubarkan semua orang, dan Kieran mengumumkan bahwa
dia akan menghabiskan malam di pos jaga.